Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini akan saya jelaskan materi tentang giving and asking for opinion. Ya, jadi tolong diperhatikan, ya, tolong dibuka catatannya, karena kemarin sudah saya instruksikan bahwasannya materi yang sudah saya kasih dicatat terlebih dahulu. Nah, di situ bisa kalian lihat what is opinion. Apa itu opinion atau pendapat itu. Jadi di sini an opinion ya is a view or judgment from about something not necessarily based on fact or knowledge. Jadi di sini sebuah pandangan atau penilaian ya tentang sesuatu ya. Nah, ini yang tidak dibutuhkan berdasarkan fakta ataupun pengetahuan ya. Jadi di sini ada kata kerja yang biasanya digunakan dalam opini adalah di situ ada agree, setuju, believe, percaya, reckon, memperhitungkan, doubt, meragukan, assume, berasumsi, ya. Don't agree, tidak setuju, and think atau rasa atau pikir, berpikir ya. Saya pikir, I think that. Di sini ada asking opinion or giving opinion, ya, meminta pendapat atau memberikan pendapat, ya. Di situ ada bentuk expressingnya, ya, bentuk ungkapannya. Di situ ada in my opinion, I think, what I mean is personally I think, in my experience, according to me, I strongly believe that. As far as I am concerned, from my point of view, as I understand, as I see it, I reckon, I am compelled to say, by this I mean, to my mind, would like to point out that, in my humble opinion. Nah, sini ada in my opinion ya. Menurut pendapat saya, itu ada blank blank blank. Nah, itu bisa kalian teruskan dengan menggunakan pendapat kalian ya. In my opinion, I think, saya pikir, atau what I mean that, atau what I mean is ya. Yang saya maksudkan adalah itu kalian lanjutkan dengan yang namanya pendapat kalian. Personally I think ya. Secara pribadi saya berpikir bahwa bisa dilanjutkan dengan pendapat kalian. Kemudian, according to me, menurut saya, ya, I strongly believe that, ya, saya sangat percaya bahwa itu bisa kalian lanjutkan dengan pendapat kalian. Ya, as far as I'm concerned, ya, sejauh yang saya pikirkan, ya, atau from my point of view, nah, dari sudut pandang saya, as I understand, ya, seperti yang saya mengerti, atau as I see it, nah, seperti yang saya lihat, nah, I reckon, ya, kemudian I'm complete to say, by this I mean, to my mind, would like to point out that, in my humble opinion, ya, menurut pendapat sederhana saya. Jadi intinya di sini, ya, bagaimana cara kalian memberikan pendapat, inilah ungkapan yang pertama kalian ucapkan. Jadi tinggal pilih kalian mau apa, menggunakan yang mana, yang mudah, in my opinion, menurut pendapat saya, ya, atau I think, bisa juga what I mean is. Jadi intinya adalah cara kalian memberikan pendapat. Di situ ada ungkapannya, in my opinion, I think, atau as I understand, seperti yang saya mengerti, atau as I see it, seperti yang saya lihat. Nah, itu apabila kalian memberikan pendapat bahwasannya kalian sudah melihat atau sebelumnya sudah kalian dengar, ya. Kemudian selanjutnya di situ ada agreeing with an opinion, ya. Jadi di sini setuju dengan sebuah pendapat. Jadi ketika kalian tadi
memberikan pendapat ataupun ada teman ataupun orang lain memberikan pendapat, nah ini adalah bentuk setuju dengan pendapat orang tersebut. Atau ketika kalian memberikan pendapat, teman kalian tersebut setuju dengan pendapat kalian. Nah, seperti ini. Of course, this is absolutely right. Ya, I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. I agree. I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. Di sini, apabila kita setuju dengan sebuah pendapat, ya, di situ ada of course. Ya. According to me, reading a book is good. Jadi menurut pendapat saya membaca buku itu sangat bagus. Itu contoh. Jadi ketika kalian mau setuju, of course, nah, itu setuju. Ya, atau this is absolutely right. Ya. Ya. Itu sangat benar. Ya, bahwasannya membaca adalah sangat bagus. Ya. Atau I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. Ya. I couldn't agree more. Kemudian I agree, saya setuju with what you are saying, ya. Kemudian ada I agree, I never thought of that, neither do I. That's good point, ya. Atau I think so too, ya. Saya juga berpikir seperti itu, atau pendapat kalian sama dengan yang diucapkan teman kalian atau orang lain tersebut. Kemudian di sini ada disagreeing with an opinion, ya. Tidak setuju dengan sebuah pendapat, ya. Tidak setuju dengan pendapat orang lain. Nah, ini bisa kalian ucapkan dengan I'm sorry, I don't agree with you. Ya, maaf, saya tidak setuju dengan kamu. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. I am afraid I have to disagree with you. Ya. Saya takut saya harus tidak setuju denganmu. Ya. I do not believe that. Ya. Saya tidak percaya itu. Ya. By this I mean, dengan ini saya maksudkan, atau I disagree with you. Disagree itu ya tidak setuju. Jadi saya tidak setuju dengan kamu. I think you are wrong, ya. Jadi saya pikir kamu salah. That's not the same thing at all, ya. Itu sama sekali bukan hal yang sama. It is not justified to say so. I'm not convinced that I can say I agree with this and here's why. Jadi yang mana kalian mudah untuk mengucapkannya, ya bisa kalian gunakan ungkapan bahwasannya kalian tidak setuju dengan pendapat teman kalian atau lawan bicara kalian atau orang lain. Jadi bisa kalian gunakan I don't agree with you atau I disagree with you, ya. Atau bisa kalian tambahkan di awalnya I'm sorry. Ya itu lebih sopan lagi, ya. I'm sorry, I don't agree with you. Ya. Kemudian atau I don't agree-nya kalian ganti dengan I disagree with you. Itu sama saja artinya saya tidak setuju. Ya. Nah, di sini kalian bisa melihat, ya, contoh bagaimana untuk setuju dan tidak setuju dalam sebuah opini. Ya. Di situ ada instant noodle is good for your health. Ya. I agree. Di situ ada yang ini pendapat setujunya atau dengan pendapat tidak setuju, ya. Nah, di situ instant noodle is good for your health. Jadi ada pendapat bahwasannya instant noodle itu sangat baik untuk kesehatanmu. Ya. Nah, sini ada pandangan setuju. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Ya. Disagree,
I'm afraid that I have to disagree with you because instant noodle have many chemical things inside it. Ya. Nah, jadi di sini ada pendapat tidak setuju ya, bahwasannya I'm afraid, saya takut bahwa saya tidak bisa setuju dengan pendapat kamu. Ya. Bukan berarti dalam artian di sini ya takut itu dia takut diancam atau tidak. Ya. Maksudnya saya khawatir saya tidak bisa setuju dengan pendapatmu. Nah, karena instant noodle itu ya, memiliki banyak bahan kimia atau terkandung bahan kimia di dalamnya. Itu namanya instant noodle ya. Seperti mie instan ya. Nugget-nugget yang secara instan itu berbahaya karena mengandung bahan kimia di dalamnya. Kemudian di situ ada parent must giving smartphone to their children. Nah, orang tua harus memberikan handphone ya, kepada anak-anak mereka. Jadi di sini ada sebuah statement, ada pernyataan bahwasannya sebuah pendapat bahwasannya orang tua harus memberikan handphone kepada anak-anaknya. Nah di sini pasti ada pendapat yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Apabila kalian setuju dengan pendapat tersebut, ya, itu bisa kalian buat seperti itu. I agree with you. Atau dengan ungkapan yang lain. Selain dari I agree with you. Ya. Kemudian di sini ada disagree-nya. Ya. Di sini ada disagree. Ya. I think it would be harmful to let children use smartphone. Because there are so much bad influence on the internet. Saya pikir saya sangat khawatir untuk membiarkan anak-anak menggunakan handphone. Jadi pendapat dia tidak setuju, dia khawatir kalau anak-anak itu dibiarkan menggunakan handphone. Kenapa? Karena ada begitu banyak dampak buruk pada internet. Ya. Nah, itu pendapat dia yang tidak setuju, disertai dengan alasan kenapa dia tidak setuju. Kalau setuju, ya jelas karena dia sama dengan pendapat atau statement yang telah dibuat. Seperti ini tadi, dia setuju dengan bahwasannya orang tua harus memberikan smartphone atau handphone kepada anak-anak mereka. Nah, ini contoh yang ketiga, di situ ada children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Jadi anak-anak di bawah umur 17 tahun seharusnya diberikan atau diizinkan untuk mengendarai motor. Ya, untuk mengendarai kendaraan bermotor. Ya, di sini pasti ada setuju dan tidak setuju. Nah, di situ ada bentuk setujunya, di situ I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat kamu. Atau bisa kalian gunakan yang tadi, I agree with you, saya setuju denganmu, atau I agree with what you are saying. Jadi di antara ini bisa kalian buat yang mana lebih mudah kalian ucapkan. Ya. Di sini ada disagree. Ya. I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Ya. It is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Jadi bahwasannya itu dilarang, bahwasannya larangan untuk anak-anak mengendarai atau berkendara atau anak-anak di bawah umur 17 tahun untuk mengendarai motorcycle, yaitu kendaraan bermotor. Jadi dilarang untuk membiarkan anak-anak di bawah umur 17 tahun mengendarai motor. Jadi ini adalah contoh bagaimana kalian mengungkapkan ya setuju ataupun tidak setuju dalam sebuah opini atau pendapat. Oke. Nah, itulah materi kita tentang asking and giving for opinion. Dengan kalian menjawab setuju atau tidak setuju. Kalaupun memang tidak setuju, kalian buat alasannya. Mengerti?
Sekarang Sir punya statement ya. Smoking is good for your health. Menurut kalian, smoking is good for your health? Don't agree. Oke, I don't agree. Ya, oke, Ganda, I don't agree. Saya tidak setuju. Oke, atau dengan cara lain, I disagree with you. Di situ apabila kita setuju, bisa kalian gunakan I agree with this opinion atau I agree with what you are saying, ya. Atau I agree with you. Nah, apabila kalian tidak setuju, kalian bisa I'm not atau I'm sorry I don't agree with you. Ya. Di situ ada contohnya. Itu bisa kalian gunakan ya, apabila kalian setuju atau tidak setuju dengan pendapat teman ataupun orang lain. Di situ sudah ada materi yang sudah kalian catat, jadi tolong dibaca lagi, dipahami kembali. Apabila kalian masih kurang jelas ataupun kurang paham, ya bisa kalian cari tahu baik itu di internet ataupun di buku mata pelajaran yang sudah dibagikan atau yang sudah diberikan dari sekolah. Untuk Zoom meeting kita hari ini akan terakhiri, tapi sebelumnya seperti biasa nak, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, kalaupun mau keluar rumah ya, tetap menggunakan masker, cuci tangan ya. Dan pastinya apabila tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah, tetap di rumah. Ya, tetap jaga kesehatan. Untuk selanjutnya, terakhiri Zoom meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.